ada yang menggunakan tangki di sana gitu ya, dipanasinya di tangki, ada yang seperti itu, tapi banyaknya langsung, ternyata banyaknya langsung gitu ya. Mm-mm. Model-modelnya saya lebih suka yang langsung. Kemudian kalau pakai pemanas pun nanti pakai double pipe gitu ya, jadi nggak ada hambatan, pemanasnya di luar pipa bisa kalau pakai listrik. Tapi kalau pakai listrik biayanya banyak ya. Kalau pakai listrik berarti pakai dililit gitu ya. Kalau pakai HE ya cukup double pipe, kemudian di luarnya dialirin steam gitu ya. Oke, kemarin sampai mana, Raffi? Saya sih heater ini sebenarnya berbiaya ya. Biayanya tuh double ya. Ini coba saya matiin dulu heaternya. Biayanya double sebenarnya. Iya, biaya investasi, ya biaya listrik ya. Mm-mm. Jadi alternatif perancangannya adalah, ini saya balikin ya, 110,3. Artinya kan heaternya tidak berfungsi kan? Betul nggak? Karena suhu masuk sama dengan suhu keluar gitu ya. Seandainya saya boleh ini, kemarin lupa ya catatannya, tekanan minimal di duri itu harus dapat 30 psi minimal itu ya, catat ya, 30 psi. Kalau enggak bisa ngalir di penampungan ya. Kalau Pak bisa 10 psi nyampe di duri 10-15, tapi nggak bisa naik ke penampungan minyak nanti ya. Jadi sekitar 30 minimal. Jadi sebenarnya kalau saja kita nggak diharuskan menggunakan pompa bekas yang desain pressernya terbatas di 430, sebenarnya kita bisa pakai, coba nih kalau 500 ya. Pak nanti pipanya nggak kuat. Kita udah state ya kemarin bahwa pipa kita adalah schedule 40 yang bisa tahan sampai 750. Kemarin kita pakai Pipe Data Pro kan. Kalian install kan Pipe Data Pro-nya? Halo, Raffi? Install Pak, udah. Install. Kemarin dicoba kan? Coba kalau saya kasih 500 saja ya, seandainya beli pompa baru gitu ya. Nah, mampu nggak? Beres kok sebenarnya. Ya, loh. Beres ya. Cuman ya, kemarin kita alternatif pakai insulasi ya. Nah, saya itu diprotes kalau insulasi itu. Pak, insulasi itu biayanya mahal. Nanti berapa kilo ini? Coy, 56 kilometer. Investasinya berapa, Pak? Ini insulasi itu memanjang 56 kilo dari Duri ke Dumai, Pak. Kita baru pasang pernah ya, 5 kilo katanya. Nggak nyampe 3 bulan itu insulasinya dikletein sama masyarakat. Ya, tahu kan insulasinya terbuat dari, dibungkus sama luarnya kan dibungkus sama aluminium kan? Iya kan? Masyarakat kan kreatif. Wah, bisa di kilo nih. Jadi dikletein gitu ya. Jadi si apa namanya busa gelas fullnya itu pada kayak usus berantakan gitu ya. Itu akhirnya oke lah Pak Sarip, insulasi itu bagus, tapi nggak bisa kita pasang karena kendala sosial ya, kira-kira begitu ya. Jadi di transfer itu terpaksa ya saya lepas nih insulasinya. Uh, Tuh, lihat ya, perbandingannya, lihat, 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 bersama-sama ya, kita lihat bareng-bareng ya. Kadang-kadang begini loh, kita dihadapkan ke desain itu, dihadapkan pada kondisi sosial ya. Pada saat ada insulasi, lihat, 53 kan, cukup gitu ya. Dengan tekanan 500, tapi ini hanya pengen memperlihatkan pengaruh insulasi ya. Coba kita hilangkan insulasinya. Artinya kan dinginnya udara dari luar masuk kan, mendinginkan minyak sehingga jadi beku ya, insulasinya kita lepas. Apa yang terjadi? Sebentar ya. Turun kan dari 50 sekian ke 44, apalagi misalkan hujan 3 hari, ini ambient temperatur bisa 70 loh, ambient 3 hari. Saya isi 70 ya. Mana nih? Saya tuh kehilangan kacamata, jadi sebenarnya yang di depan saya ini remang-remang semua. Saya meraba-raba gitu ya. 70. Duh.
Drop tuh di bawah 30 udah ya, begitu hujan 3 hari wes nggak bisa naik minyaknya karena di bawah 30. Kita kan kebutuhannya 30 psi, konon desainnya di sana yang dibutuhkannya. Jadi itu pentingnya insulasi ya. Mm-mm. Jadi begitu cuaca dingin beku, ngedrop, tekanan tersisa tinggal 29. Itu ya. Jadi tapi ya bagaimana insulasi tidak dipasang karena masalah sosial gitu ya. Jadi akhirnya tanpa isolasi gimana caranya bisa ngalir walaupun dalam keadaan hujan 3 hari temperatur 70 Fahrenheit. Nah, gitu ya gimana caranya. Tapi pengennya pakai pompa yang 430 kan banyak banget syaratnya itu ya. 430 ya. Kalau desain suka-suka kita sih enak ya. Mm-mm. Banyak batasannya tuh. Ya, hujan 3 hari, nggak mau pakai insulasi, ya nggak pompanya 430 ya, pengennya ngalir ya nggak ngalir toh yo. Gimana dong, aduh terpaksa ya pakai heater. Oke, kita kasih ya sesuai desain dulu. Artinya apa, minyak itu harusnya secara desain mengalir pada apa kemarin, cloud point yang 104 berapa. 142,6 Pak. Oh iya sampai 146,2 gitu Pak. kalau di sini saya berapa crude point? Seratus empat Ah, puluh dua koma enam. 142,6. Ya, ya Pak. Hmm. Kemarin udah dikerjain belum tekanan? Masih ada yang nggak tahu? Halo? Tekanan negatif kemarin? Ada yang menghitung nggak PR-nya? Sudah pada menghitung Pak. Sudah, Berapa Pak. dapatnya? Berapa dapatnya? Tadi kan kalau dari berapa? Minus 92 ya? Minus 92. Ya, berarti skalanya itu kalau vakum sempurna kan di minus 101 kalau KPA ya, 0,3. 3. 3 ya, 0,3 kemana? Bener nggak? 92 kan kemarin pertanyaannya? Di sini ada 0. Ya, ya kan? Terus kemudian ada apa? MMHG absolut ya. Jadi ini 70, 760 ya kemarin. Nah, ini di sininya vakumnya 0. Gitu kan? Yang ditanya di sini berapa kan kemarin? Nah, di sini berapa angkanya? Nah, kan begitu. Gimana caranya kemarin? Dapatnya berapa? Halo? 69 Pak. Wah, MMHG absolut. 99. Masa? 69 Pak. Nah, kalau 60. 69 benar. Pakai perbandingan aja ya. Misalkan X min 0 per 70 itu sama dengan minus 72 per ini dibagi totalnya berapa nih? 101,3. Ini kan totalnya 760. Ini totalnya 101,3. Jadi tinggal hitung X min 0 per 760 sama dengan min 92 dikurangi ini per totalnya 101. Nanti ketemu angka 7. Berapa tadi? 69 ya. Oke, balik lagi ya. Balik lagi. Terus gimana heater? Ya oke. Karena nggak ada pilihan lagi desainnya. Ya, masang insulasi nggak boleh. Ya, pompa harus pakai yang ada gitu ya. Mungkin karena harga pompa juga mahal ya. Jadi akhirnya tapi pengen ngalir gitu ya. Akhirnya kita naikin ya tadi, tapi sesuai desain dulu ya. 14 katanya berapa?
2,6 ya. 6. Ini kira-kira ngeper nggak nih chevronnya? Ngalir banget ya, bahkan tekanannya berlebih dari 30. Padahal suhunya lagi dingin ya. Mau dipanasin kok ya. Tapi coba kalian lihat biayanya. Suitable berapa? Double click remove ya, add variable power. Lihat. Waduh, kok HP ya? Jangan HP dong, please. Power satuannya kita ubah ke megawatt ya. Power megawatt ya. Saya tuh kadang-kadang ini gemes kalau ngelihat kalian pinter main game tapi main HiSys nggak bisa gitu ya. Saya yang tua ini tua loh saya ini, tapi senang begini-beginian gitu. Kalian harusnya kalian anak muda lebih jago beginian ya. Oke ya, jadi power yang energi yang dibutuhkan ya gitu ya. Ini saya lepas aja lah biar simpel. 4,497 megawatt. Ini bisa teriak ini Chevron ya. Coba kita hitung ya biayanya. Pasti ya, desain tanpa menghitung biaya itu tong kosong ya. Kita nambahin sesuatu pasti nanti bicara investasinya berapa. Terus biaya operasinya berapa gitu ya. Oke. Ini setara energinya ya. Saya tulis energi. Energi gitu ya. Energi spreadsheet ya. Powernya kita import ya. Power sih power ya. Minggu depan jangan lupa ya, kalian semua hadir karena temanya adalah tema industri banget ya. Bahkan pembangkit Indonesia Power PLL dari Sabang sampai mereka hampir semuanya sudah saya simulasikan. Dari Pangkalan Susu sampai Jeranjang. Ya, tengah-tengahnya ada Adipala, ada di Cirebon itu Jawa Power, ada yang paling besar itu Suralaya gitu. Kemudian ada Labuan, Lontar, banyak banget. Hampir semua saya sudah simulasikan. Nah, sekarang nanti kita diskusi itu ya. Powernya berapa ini? Kita ambil import variabel apa tuh namanya? EH ya. EH kita ambil powernya. Cus, berapakah dia powernya? Ya, masuk ya. Oke, kemudian harga listrik ya. Harga listrik. Oke, harga listrik masyarakat sekarang itu kalau dijual ya, kok hanya hilang sih harga listrik ya. Harga listrik itu sekarang 1.500 ya. 1.500. Saya nggak kelihatan ini. Apa satuannya? Halo? RP per KWH. Ya. RP per KWH. Kelihatan ya? Ini kecil loh, angkanya kelihatan nggak kalian? Kalau saya sih udah rumet-rumet ini, nggak pakai kacamata. Raffi kelihatan ya? Terlihat Pak. Mungkin Jadi rupiah per KWH ya Pak. Rupiah, oh iya kannya hilang. Betul. KWH. Ini MW kalau saya jadiin KW kan berarti ini sama dengan B1 dikalikan berapa? 1.000 ya. B1 dikalikan 1.000. Nah, ini masih ada megawattnya biasa gitu ya. Kita hilangin aja. Padahal udah KW kan dia. Klik unitless ya. Udah biasa kan kalian? Pakai spreadsheet, Raffi, biasa kan? Raf? Belum terlalu terbiasa Pak kalau di Belum HiSys. Kalau belum terlalu di Excel ya. Di HiSys mah nggak bisa diarahin ya, harus ditulis rumusnya. Kalau di Excel kan bisa diklik ya, diarahin. Di sini nggak bisa. Oke, jadi kalau ada KW dikali rupiah per KW, jadinya kan rupiah per jam. Ya. Jadi kita duit nih, duit sejam. Dapat duit sejamnya ya.
Tuh, duit sejamnya berapa? Ya, sama dengan, aduh, kagak kelihatan ya. Mana sama dengan? Sama dengan C1 ya, C1 dikali B2 ya. Ditulis harus nggak bisa diarahkan B2. Nah, itu kan jadinya KW dikali rupiah per KW. Jadi rupiah. Pak jamnya mana hanya? Sudah saya tulis di depan. Duit sejam. Tuh, duit sejam adalah, oh, kok jadi MW ya, unitless saja. Klik ini ya. Nah, unitless. Nah, di sini kan duit sejam segini. Wah, murah Pak, cuma 6 juta. Jangan, hitungannya tuh pabrik biasanya per tahun ya, annual. Annual. Nah, ini kita lihat annual tuh setahun ya, sama dengan duitnya. Nah, kalau udah setahun nyerah kayaknya ini Chevron. B berapa nih? B3 dikali berapa tuh? B3 dikali, ini kan sejam ya, sehari 24 gitu ya. Sebulan itu berapa? 12. Sebulan kok 30 dong. 30 dulu sebulan, baru dikali 12 setahun ya. Nah, baru kerasa deh duitnya ya. 50 miliar ya setahun ya. Oke, kita lihat ya. B4 kita munculkan di sini duitnya. Show table. Add variable B4. Cost, annual cost ya. Annual AOC. Oke. Annual operating cost ya. Nah, AOC-nya berapa ini? 58 miliar. Langsung mundur. Waduh, berat banget Pak biar listriknya gitu ya. Ya, akhirnya 142 ngeper ya. Tapi ini standarnya loh kata saya itu. Biar minyaknya nggak mulai berkabut memadat ya memang harus panasin segini. Ya tapi berat Pak kalau dipanasin segitu. Kita mah nggak apa-apa deh Pak. Yang penting ngalir ke ujung, nggak usah panas-panas gitu akhirnya ya. Akhirnya kita turunkan ya. Terpaksa nih. 1, 3, tak ingat tadi 58 miliar ya. Kalian tuh harus bisa begini-begini dalam hidup nanti tuh. Ini kenyataan hidup tuh begini di lapangan tuh ya. Utak-itik, utak-atik gitu. Cari yang termurah, cari yang bisa mengalir, cari pabriknya jalan tapi biaya murah gitu ya. Tenang aja, di pabrik kalian nggak belajar termodinamika ya. Ini termodinamika ya sudah dihitung sama siapa? Sama Peng Robinson gitu ya. Iya, kalau kita ngitung termodinamika belum tentu bener itu ya. Ya Raffi ya. 130 ngalir nggak Raffi? Mengalir, Raf, Pak. ngalir. Masih 148 biaya turun nggak Raf? Turun jadi 35 35. miliar. Kurangin lagi. Oh, masih berat ini Mas Arif, turunin dong terus gitu ya. Oke. Cari biaya terendah. Masih bisa? 67 Masih, di Pak. sini berapa itu? 17 M. Masih berat, masih nggak mau ya. Iya, pelit ya kalau urusan duit mah semua juga ya. Pengennya 0 rupiah ya. Gimana tuh ya? 115. Waduh, ngalir tapi kurang tekanannya. Biayanya 8 M. Nah, ini udah mulai masuk akal nih, satu digit ya. 8 M. Tapi nggak ngalir. Oke, kita tetapkan 115 ya. Naik dikit aja biar biayanya. Tapi coba kita atur posisinya. Oke, saya copy nih. Copy. Tetap ya saya ambil ambien temperaturnya 70. Biar apa? Antisipasi. Kalau nanti hujan 3 hari pun temperatur 70 tetap jalan gitu loh. Kalau kita startnya 90 sudah panas udara luar ya. Jadi desain tuh dari angka yang kira-kira ekstrim gitu ya, tetap bisa diatasi gitu ya. Oke, pasti ya di sini. Jadi kadang-kadang gitu hidup tuh ya, nggak usah bikin-bikin lagi ya.
capek lama gitu ya, kita hide lagi, ini kita delete lagi. Nah ya, oke, kita sambungkan dari Dumai ya, gitu ya caranya, nggak usah bikin lagi ya. Tapi kalau kalian bikin lagi bagus ya untuk latihan ya, setuju ya Rapi ya. Kalau saya mau kopas-kopas aja ya. Tapi kalian kalau sudah master ya kopas-kopas saja nggak apa-apa ya. Ya. Ini kondisinya sama, show table juga. Ini tabelnya nggak langsung muncul ternyata ya. Jadi ya udahlah. Ini ID, ini OD, ini L. Ini direcord nggak? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah direcord juga ya. Kalian pasti udah bisa lah ya. Bisa ya Rap ya, tanpa direcord juga ya. Orang gampang kok ya. Oke, apalagi yang penting tadi L setelah elevasi, panjangnya kok malah udah ada panjangnya. Velocity ya, liquid velocity ya udah samalah sama sebelahnya, nggak usah ditampilin. Yang penting adalah tadi ya ambient temperaturnya. Ambient temperatur, yes, AT biar singkat gitu ya. Oke, nah saya akan pindahkan ya. Kok bangunnya di sini salah lagi ya. Tuh, saya putus aja deh. Putus hubungan dengan nyamuk ya. Break connection. Mana yang di break? Ini yang di eh kok mutusnya malah situ? Ya udahlah sekalian aja putus ya. Eh ini di sini aja deh. Sanain ya. Oke. Ini putus juga ya. Kalian udah bisa putus-putusan kan? Memutus-mutus HISIS ya. Harus terbiasa ya. Kadang desain tuh begitu galau ya. Begitu galau salah, kemudian kalian hapus pakai penghapus nggak bisa ya, di ISIS mah pakainya pakai brick connection ya. Inletnya masuk DP ya. Kita pengen biaya seminimal mungkin tapi nyampe judulnya gitu ya, desain. Jadi inletnya adalah DP1, jos masuk, tapi ini jaraknya coba kita atur dari 56, itu ambil 20 kilometer ya, 20 atau 26 ya. Dari 56 ambil dulu 26, masuk nggak? 26.000. Jangan dulu kau, jangan pakai pemanas dulu ya. Nah, oke, setelah itu jalan 26 baru pakai heater tadi ya dengan target OH-nya 115 saja gitu ya. Hemat-hemat biaya. Inletnya adalah sini ya, sebentar. Inletnya adalah Dumai 1. Dumai 1. Mas Arif, saya mau ngitung kayak gini tapi pakai manual. Pakai termodinamika, termodinamikanya siapa yang ngajar termo? Nah, kalian siapa yang ngajar termo? Pakai rumus termodinamika sendiri gitu ya. Waduh, ya mungkin seminggu nggak kelar tuh. Ya, kalau saya mah kagak sanggup dah. Ya, ngitung-ngitung manual ya, udah nggak zaman. Ya, Hmm. Coba kita masukkannya sekarang. Outletnya OH. Oke, mana OH? Nggak kelihatannya. Tapi jaraknya di sini tersisa kan? Udah diambil berapa tadi jaraknya? Berapa tadi? Kok nggak ada jarak di sini ya? L 26 kilo ya. Jadi di sini tersisa 30 dong harusnya. 30 tuh 23. Nah ya, ngalir nggak? Udah, mana nih tekanan Dumai kok nggak ada show table-nya? Nah, aduh, malah ngedrop ya. Kita atur ya. Ngedrop, 10 aja deh di sininya. 10 ya. 10 malah ngedrop ini, minus ya. Aku nggak ngalir itu.
Ya 10 meter. 10.000. Ya 10.000. Di sininya berarti 46.000. Eh, iya, 46 kan? Totalnya 56. 46, 1, 2, 3. Tidak bisa ya. Terlalu berat juga ya ngangkatnya. Aku yang di sini 6 aja deh. Tadinya saya 6.000 ya. 6.000. Di sininya berarti nyampe ya. Kalau 6.000 ya di sininya 40. Jadi cuma 46 ya. Ya kan itu kan tadi berapa? 6.000 berarti sini ya 50. 50.000. Jadi total tetap 56 ya. Bener nggak ini 50 tulisan saya? Saya nggak ngelihat soalnya ini pakai feeling. 60 kan salah tuh. 450.000. Oke. 11. Nggak ada yang masuk. Jadi posisi tetap di depan ya. Nggak bisa ini posisi di tengah tetap nggak ngalir. 15. Masih 11. Kebutuhannya 30 masih jauh. Oke, jadi 56.000 ya meter. Jadi tetap yang terbaik di depannya. Ini nggak ada pipa ini, cuman saya bikin 1 meter. Halo Raf, ini nggak ada ya Raf? Raffi, Iya, Pak. saya bikin 1 meter. Ini total 56. Karena kalau nol nggak mau kayaknya. Dia, saya bikin nol nggak ngitung nanti. Oh nggak. Tuh tetap 1 kan minimal. Ya udahlah 1 kagak ngaruh kali. Jadi tetap nggak bisa ini ya. Jadi naikin ke 120, 117 deh. Nggak mau. Nah, setidaknya 117 Fahrenheit dengan biaya sekitar 11,8 miliar ya. Begitu ya, kita udah coba pasang di berbagai titik, habisnya tetap nggak dapat. Mau gimana? Memang begini ya. Pak, bisa nggak yang nggak ada duitnya? Nggak bisa ya. Mau solusi kok nggak pakai duit ya. Gratisan aja pengennya. Nggak bisa ya. Silakan. Insulasi pilih, pompanya naikin, pasang heater. Cuman itu pilihannya. Hmm. Ada pertanyaan? Jelas nggak nih semuanya? Raffi, jelas nggak? Jelas, Pak. Mana? Mana yang belum jelas? Sebelah mana? Jelas ya? Ini Pak, maaf. Iya. Kalau nggak salah, di KT pernah baca Pak ada data menyebutkan diameter atau 30 inchnya tuh yang mana ya Pak? Soalnya kan di Oh, spesifikasi 30 yang inch itu yang 40. lamanya, yang terpasang kan mau diganti. Udah tambalan Oh, semua yang 30 inch. Sering diganti. Kok sekarang jadi cuma 16 in? Ya dulu ketika 30 in flow-nya masih sangat besar. Di produksi awal Chevron itu mendekati 1 juta. Sekarang kan paling tinggal 400, nggak nyampe separohnya. Ya nggak pakai 30 lagi lah. Ya, gitu. Jadi masa lalu itu 30 data masa lalu. Kita kan redesign dengan flow yang sekarang yang aktual gitu ya. Masa flow-nya pakai flow zaman dulu? Yang enggak kan. Mm-mm. Jadi flow-nya dengan flow aktual dapatnya berapa?
16. Karena apa kemarin 16? Karena memberikan velocity yang minimal 3 feet per second. Saya bulatin ya, ini 3 ya. Ya. Pak kurang kenceng kan 3 sampai 15, ambil tengah-tengah. Pengennya sih begitu, tapi coba ya. Saya udah coba, pengennya begitu ya. Kenceng, cekik pipanya gitu ya. Mana dari rating, saya ambil view segmen berapa? 16 in. Kagak ngalir jadinya. Cekek pipanya. Ya udah Pak, ada ide. Gimana pakainya? Ini berapa tadi? 18 ya, 20 in Pak. Tanpa heater bisa nggak? Nah, ya coba ya, ide yang bagus tuh pertanyaannya ya. Saya kasih 20 in, tapi heaternya saya matikan. Ini kalau saya matikan berapa nih? Berarti 110,3 ya. No heater ini. Ya kan? Kan in sama out sama. Iya kan? Jadi dianggap nggak ada heater. Boleh ya. Jadi kalau mau tanpa heater, pipanya jangan 18 ya. Tapi berapa ukanya? 20 inch. 20 tuh OD ya. Tapi nominal 20 tuh nominal pipa 20 in. Itu OD-nya 20, ID-nya 18,8. Jadi ngikutin OD. Kecuali sudah di bawah 12 in ke bawah. Itu nominal sama dengan ID justru. Awas ya, pipa itu begitu di industri itu. Oke, velocity-nya masih bagus nggak? Waduh, belum dimunculin ya. Oke. Liquid velocity. Liquid velocity. Oke, lebih cakep nggak velocity-nya? VL. Velocity-nya nggak nyampe jadinya, berkorban. Kita jauh dari angka 3. Kalau 18 ini kan tadi pas di 3 ya. Tapi kita nggak perlu modal heater. Bablas anginnya karena diameternya lebih besar, pressure drop-nya lebih kecil. Gitu ya. Jadi solusi pertama adalah insulasi tapi ditolak ya, karena insulasi resiko sosialnya tinggi. Solusi kedua tambahin pompa, ditolak karena pengen memanfaatkan pompa yang ada. Solusi ketiga heater tapi biayanya tadi ya lumayan, berapa tadi, 11 miliar ya setahun. Nggak mau pasang heater, ya udah pasang pipa 20 inch. Dengan resiko ini rekomendasi praktisnya jauh dari, tapi nggak apa-apa kan, itu rekomendasi Pak. API, American Petroleum Institute, itu kan rekomendasi kan bisa ya diakomodasi mendekati gitu, asal jangan jauh-jauh. 2,4 kan masih ini gitu ya, boleh kalau begitu, nggak apa-apa, bisa. Atas alasan biaya, daripada biayanya tinggi kita berkorban menjauh dari rekomendasi gitu ya, dari 3 ke 2,4. Kemarin efeknya apa? Kalau kecepatannya terlalu pelan, potensi pengendapannya besar. Pengendapan kerak di bawahnya, karena kan pelan ya, kotoran-kotoran nebluk. Nah, nanti bisa diakali Pak dengan pembersihan pitching. Pernah kan Pak Nur praktikum pitching? Nah, resikonya nanti kalau begini adalah sering-sering pitching pipanya, sering-sering pembersihan. Kalau nggak, keraknya akan numpuk di bawah. Paham semuanya? Kompleks ya kalau di lapangan ya begitu ya. Jadi desain tuh kadang nggak ideal gitu ya, pengen begini begini, karena resiko sosial, resiko ekonomi tadi ya. Banyak pertimbangannya. Ada pertanyaan? Jelas semua ini. Oke, berikutnya kita bikin justru di sebelumnya, karena saya akan desain separator ya. Jadi di belakang sana ya, sebenarnya di belakang sana sebelum ada separator ini, sebenarnya di belakang nih ada jalur-jalur flow line gitu ya,
gabung jadi satu, kemudian masuk ke separator. Separator itulah yang memisahkan air dari minyak. Sehingga ini kan minyak semua kita ya. Oke, jauh di belakang sana sebenarnya dari sumur ya. Ini saya anggap from well ya. Saya kasih nama header. Header tuh gabungan ya, yang menggabungkan pipa-pipa kecil dari sumur namanya header. Jadi kadang header tuh menyambungkan sampai 100 sumur ya. Header tuh pipa besar yang menyatukan pipa-pipa kecil dari setiap sumur gitu ya istilahnya. Header. Oke, header ya. Oke, ini header isinya komposisinya ya. Minyaknya berapa tadi? NBP 600-nya di 0, fraksi ya nih. Oh, bukan fraksi, volume fraction, sorry. Kita ganti ya, minyak itu pakainya. Basisnya ke volume, liquid volume fraction. Oke. Ya, NBP 600-nya 0,2. Loh, minyaknya 2%. 0,2 gede, 0,02. Le ya. Gitu, cuma 2%. Jadi kita tuh selama ini ya sudah apa produksinya produksi air ya. Produksi air tapi mengandung minyak. Jadi makanya minyak disebut emas hitam gitu karena kecil sekali sekarang muncul tuh ya. Oke. Totalnya di sini 0,98. Mana yang ke 8 di keyboard saya? Gitu ya. Tuh, wah ya, air mengandung minyak. Jadinya begitu ya. Oke, kita kondisinya dari sumur temperaturnya katakanlah 110 Fahrenheit. Pressernya di 110 juga, misalkan. Ya. Pressernya tinggi kalau di sumur agak 150 ya. 150. Kemudian flow-nya berapa ya? 0,02 dikali berapa itu sama dengan berapa ini? Tapi header itu banyak ya. 0,02 dikali berapa? Ini total berapa biar sih tadi? Satu line. Ya sini suitable ya. Coba kita tampilkan leak vol flow. Mana Q? Leak vol flow at standard condition. Di sini berapa total sih? 140.000 ya, satu line ya. Oke, kita bikin satu line juga di sini. Oke, leak vol flow-nya kita isi di sini. Halo semuanya, masih belum ngantuk kan? 0,02 kali berapa isinya jadinya 140.000. Berarti kan 140.000 dibagi 0,02 berapa total? 700.000 Pak. 700.000 tuh, jadi 700.000 awalnya itu jadi minyak 2% saja. Iya 2% saja. Jadi 2% kali 700.000 jadilah 140, bayangin. Asalnya berapa? 700 berapa? 700.000 Pak. Tuh, asalnya 700.000 loh. Fluidanya yang dari bawah itu loh. Kok jadi minyak cuman 140 ya? Karena minyak cuma 2% tadi. Oke ya. Nah, show table. Nah, ini hapus ya. Oke, ini kondisinya. Flow-nya mana? Oke, leak ya. Leak vol flow at standard condition. Leak vol flow mana ya? Aduh.
Tulis aja di Aldik. Ini udah mau jam 5, cepet amat sih waktu berlalu ya. Baru aja ngomong dikit, udah sore. Aduh. 700.000 ya, dengan catatan ingat minyaknya sih di sini cuma 2% realnya. Bahkan ada ya sumur yang cuma 1%, 99%-nya adalah air. Nah, sehingga kita harus pisahkan minyak ini, air ini. Ya, mana bisa kita jualan minyak airnya 99%? Siapa yang mau beli? Kita pisahkan ya. Oke, cut dulu. Saya akan buka slide-nya. Sebentar ya. Kerja.